Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Al-Ma'arif dari jurusan Jurnalistik UIN Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang simulasi presentasi pada sidang penelitian skripsi saya, yang dimana judul skripsi saya itu adalah pemanfaatan aplikasi TikTok untuk berita online studi kasus pada akun TikTok @suara.com. Langsung masuk ke slide yang pertama, dimana skripsi ini dilatar belakangi karena terjadi perubahan pada media online di dalam penyebaran informasi berita, tidak hanya melalui portal berita atau web dan media sosial yang telah dahulu sering dipakai seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain, dan sekarang mulai merambah ke media sosial yang baru, yaitu aplikasi TikTok, yang awal munculnya bukan merupakan media bagi portal berita atau hasil produk jurnalistik, tapi untuk berita tentang video pribadi yang untuk mengkreasikan ide pikiran dicurahkan pada TikTok. Nah, kenapa saya memilih suara.com pada penelitian ini? Karena menurut saya suara.com adalah media online terbesar di Indonesia dengan jumlah followers di aplikasi TikToknya itu dengan 1,4 juta followers dan sudah terverifikasi. Maka dari itu saya memilih suara.com sebagai tempat penelitian saya. Terus yang kedua, ada juga fokus dan tujuan penelitian, di mana fokus ini yang pertama, bagaimana alasan suara.com untuk menjadikan media sosial TikTok sebagai media penyebaran berita. Yang kedua, bagaimana strategi yang digunakan strategi yang digunakan untuk menjadikan berita TikTok itu bisa masuk pada algoritma For You page atau FYP. Dan fokus yang terakhir, yang ketiga, itu bagaimana cara pemilihan isu untuk dipublish pada akun suara.com tersebut. Serta penelitian ini memiliki tujuan yang pertama untuk mengetahui alasan suara.com menjadikan media sosial TikTok sebagai media penyebaran berita. Terus yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara strategi yang digunakan suara.com untuk menjadikan berita itu yang dipublish masuk pada algoritma sistem TikTok sendiri, yaitu FYP. Untuk yang terakhir, untuk mengetahui berita yang seperti apa sih yang dipublish oleh suara.com. Nah, selanjutnya, kegunaan penelitian ini secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bacaan bagi khalayak umum untuk menambah wawasan ilmu dan juga pengetahuan, dan juga referensi sebagai sudut pandang yang berbeda dari berbagai penelitian yang selanjutnya nantinya menggunakan konsep dasar yang sama tentang pemanfaatan media sosial sebagai media pendukung penyebaran berita. Untuk secara praktis sendiri, hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan masukan kepada pihak yang membutuhkan, khususnya bagi media yang ingin mencoba media baru sebagai saluran atau channel bagi pemberitaan online-nya itu sendiri. Nah, untuk yang slide ketiga ini, yaitu tentang saya pada penelitian ini menggunakan teori new media, di mana teori new media ini dimaksudkan untuk mencakup kemunculan digital komputer atau jaringan teknologi informasi komunikasi di abad ke-20. Karakteristik new media ini dapat diubah bersifat jaringan, padat, interaktif, dan bersifat user generated content, di mana konten atau isi artikel dalam internet ditulis oleh khalayak umum, menandakan bahwa konten media tersebut hanya mendapatkan monopoli oleh berbagai pihak, namun dapat diunggah oleh semua user. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan teori new media menurut McQuails, di mana new media ini adalah media yang menggunakan internet, media online berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, berpotensi interaktif, penuh fungsi secara privat maupun publik. Nah,
Kenapa penelitian saya menggunakan teori neomedia? Karena menurut saya teori neomedia ini relevan gitu dengan aplikasi TikTok, di mana aplikasi TikTok itu bisa penyebaran beritanya pertama yaitu melalui berbasis media online, terus menggunakan teknologi juga, terus berkarakter gitu, fleksibel, di mana penyebaran beritanya itu melalui bukan hanya tulisan tapi video juga, dan interaktif, ada bisa dua arah. Yang pertama, dua arah itu bisa kita mengkritik atau merespon tentang pemberitaan itu melalui komentar di aplikasi TikTok. Nah, untuk slide selanjutnya itu saya menggunakan langkah-langkah penelitian. Dimana langkah-langkah penelitian ini yang pertama, lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang saya gunakan itu penelitian di rumah saya sendiri, itu di Jalan Jenderal Sudirman. Kenapa saya memilih lokasi penelitian Jalan Jenderal Sudirman? Karena pada penelitian ini saya tidak terjun langsung ke media suara.com, karena saya lebih memilih pada media TikToknya saja, bukan media sosial ataupun media suara.com-nya. Terus yang kedua itu ada paradigma dan pendekatan, di mana penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, di mana konstruktivisme mengkaji mengenai suatu peristiwa dan juga fakta sosial. Dalam paradigma konstruktivisme, seorang tidak bisa terlepas dari nilai sosial yang berhubungan dengan ruang sosial dikarenakan merupakan dari bagian suatu unit bagian masyarakat atau keluarga. Terus pendekatan yang saya gunakan itu menggunakan pendekatan penelitian Little John atau aliran humanistik. Pandangan klasik dari aliran humanistik ini adalah bahwa secara pandang seseorang tentang sesuatu hal yang akan ditentukan penggambaran dan uraian tentang hal tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada sumber data, di mana sumber data itu pertama saya dapat dari informan. Informan adalah seorang yang kredibel atau orang yang terlibat langsung dalam fokus penelitian yang diusung oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini harus memiliki beberapa kriteria yang harus mampu berkomunikasi, baik juga mampu menjawab fokus penelitian, serta mempunyai kepemilikan data. Dimana pada penelitian ini saya mempunyai 3 informan berasal dari suara.com. Dengan saya melakukan wawancara secara online. Dan untuk pemilihan informan sendiri didasari dari pengetahuan dan kepemilikan data yang berkaitan dengan fokus penelitian dan kesediaan untuk menjadikan dijadikan sebagai sumber data. Peneliti memilih informan berdasarkan kebutuhan fokus penelitian untuk menentukan sumber yang kredibel, mampu menjawab pertanyaan yang sudah ada pada fokus penelitian. Nah, untuk hasil dan pembahasan penelitian kali ini, di mana yang pertama, penggunaan media sosial TikTok sebagai media pendukung berita online. Nah, melalui tahapan wawancara, saya mengetahui bagaimana penggunaan media sosial TikTok untuk mendukung penyebaran berita di suara.com. Ternyata ada beberapa poin. Yang pertama, kenapa suara.com memilih TikTok? Yang pertama itu untuk merangkul semua usia tanpa adanya batasan usia. Target utama dari suara.com ini adalah untuk meningkatkan minat baca pada kaum milenial, untuk mengikuti pada kaum milenial. Terus poin yang kedua, untuk mengikuti tren yang ada untuk tetap bisa bersaing dengan media online yang lainnya. Dan ketiga, sebagai sarana branding media atau citra media itu sendiri. Dan yang terakhir, suara.com menggunakan media sosial
TikTok itu karena TikTok memiliki keunggulan dengan mempunyai fitur anchor link, di mana anchor link ini diperuntukkan untuk mendirect visit dari aplikasi TikTok kepada web suara.com itu sendiri. Nah, untuk yang kedua, bagaimana sih strategi yang digunakan suara.com? Dari hasil wawancara saya mendapatkan beberapa poin mengetahui beberapa strategi yang digunakan oleh suara.com. Yang pertama, dengan membuat sebuah konten berita dengan gaya bahasa yang lebih dipahami dan diterima oleh para penggunanya. Terus yang kedua, mempublish berita tentang breaking news. Yang keempat, ada mempublish konten video berita dalam sehari itu 10 konten. Dan juga yang terakhir, mempublish video itu pada jam prime time dengan menggunakan hashtag dan background yang viral. Dimana dengan strategi ini sebenarnya untuk dapat masuk pada algoritma TikTok itu sendiri, karena pada dasarnya algoritma TikTok itu sendiri tidak ada yang mengetahui, tetapi kita bisa pelajari itu untuk masuk pada algoritma sistem TikTok itu. Terus yang terakhir ada pemilihan isu yang akan dipublish itu. Nah, isu ini dibagi menjadi dua bagi suara.com, di mana isu yang biasa sering dipublish dan ada isu unggulan dari suara.com gitu. Di mana isu yang biasa dipublish oleh suara.com itu isu yang sedang hangat diperbincangkan. Di mana isu yang sedang hangat diperbincangkan seperti isu-isu viral. Seperti contohnya viral tentang suatu kejadian seperti di Kanjuruhan Malang. Terus isu breaking news, di mana isu breaking news ini biasanya isu-isu seperti kejadian gempa Cianjur pada waktu kemarin. Terus yang terakhir isu yang viral dengan informasi yang mudah diterima, yaitu dengan isu-isu viral tentang cara waktu awal pandemi itu cara pembuatan dalgona coffee itu masuk viral yang mudah diterima. Nah, untuk isu unggulan dari TikTok itu sendiri yaitu isu tentang breaking news, di mana isu breaking news ini cukup menaikkan value karena banyak orang yang melihat video tersebut. Terus entertainment itu sendiri unggulan dari TikTok gitu, dari TikTok-suara.com, karena dapat dilihat dari beberapa postingan TikTok suara.com entertainment seperti kejadian Lesti sama Rizky Bilar itu naik gitu, banyak penontonnya. Terus yang ketiga itu ada isu tentang kejadian atau tragedi. Nah, kejadian tentang tragedi itu sama dengan halnya yang biasa itu yang sedang breaking news. Yang pertama itu tentang kejadian seperti adanya gempa bumi, adanya tragedi Kanjuruhan Malang, terus ada tragedi tentang pesawat jatuh atau seperti itu. Nah, untuk yang terakhir isu tentang review atau door to door. Nah, isu review ini suara.com memiliki semacam segmen sendiri, itu di reviewin suara.com. Dimana review ini mereview suatu tempat yang sedang hype di kalangan anak muda maupun sedang ramai di halayak masyarakat itu sendiri. Nah, itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan pada presentasi pelatihan skripsi ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan, karena benar itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu datangnya dari saya. Unsur man qala wa ratan zur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.